kau menyadari bahwa ada satu surat kecil yang isinya setara dengan sepertinya seluruh Al-Quran, yang jika kau pahami hakikatnya dengan benar, mampu mengubah seluruh arah hidupmu, membersihkan hatimu dari segala debu yang menumpuk, dan mendekatkanmu kepada Allah dengan cara yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Surat Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan yang terucap di bibir, bukan pula sekadar hafalan yang kita lalui begitu saja dalam salat. Di balik 4 ayat yang tampak sederhana ini, tersimpan rahasia terbesar tentang siapa Allah itu sesungguhnya. Rahasia yang dibuka oleh para ulama dan ahli makrifat selama berabad-abad, yang mampu meluruhkan segala keraguan, menghapus segala kegelisahan, dan menuntun jiwamu mencapai kedamaian sejati. Apa makna mendalam yang tersembunyi di setiap kalimatnya, dan bagaimana surat ini bisa menjadi jalan pulang bagimu yang selama ini mencari ketenangan hati? Tetaplah menyimak pembahasan ini sampai selesai, karena apa yang akan kita kupas bersama adalah cahaya yang mungkin selama ini kau cari tanpa pernah kau sadari. Sebelum kita melangkah masuk ke dalam kedalaman maknanya, izinkan aku mengajakmu menautkan niat tulus di dalam hati dan menuliskan satu kalimat doa di kolom komentar sebagai perjanjian jiwamu dengannya. Tuliskanlah, "Ya Allah, jagalah hatiku agar ikhlas mentaatimu." Semoga doa yang kau goreskan itu menjadi saksi kesungguhanmu dan didengar oleh Zat yang Maha mendengar segala bisikan kalbu. Jangan lupa juga untuk menekan tombol suka, like, dan membagikan video ini kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang Anda cintai. Bisa jadi melalui satu kali berbagi ada hati yang tersentuh, ada jiwa yang kembali mendekat kepada Allah, dan ada amal jariah yang terus mengalir untukmu hingga akhir hayat. Jika Anda baru pertama kali menemukan channel ini, silakan bergabung dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian-kajian tasawuf, hikmah kehidupan, dan pembahasan spiritual yang menenangkan hati serta mendekatkan diri kepada Allah. Simak video ini hingga selesai, karena rahasia terindah tentang keesaan Allah sedang menanti untuk terungkap bagi hati yang siap menerima. Surat Al-Ikhlas adalah inti dan jantung seluruh kandungan Al-Quran, yang dirangkum dalam 4 ayat yang mengandung hakikat keesaan Allah yang tak terukur kedalamannya. Para ulama sepakat bahwa surat ini setara dengan sepertiga isi Al-Quran, karena di dalamnya terangkum seluruh prinsip tauhid, penjelasan sifat-sifat Allah yang sempurna, serta pemurnian hubungan hamba dengan penciptanya. Bagi para ahli makrifat dan sufi termasyur, surat ini bukan sekadar pernyataan akidah, melainkan kunci pembuka pintu pengenalan sejati kepada Allah, jalan memurnikan hati dari segala debu keraguan, dan cahaya yang menuntun jiwa mencapai kedekatan hakiki dengannya. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat pertama ini menegaskan keesaan mutlak Allah, yang disebut Ahad, satu dalam zat, satu dalam sifat, dan satu dalam perbuatan. Dia tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak ada sekutu dan tidak ada yang menyamainya dalam segala hal. Berbeda dengan kata wahid yang berarti satu di antara banyak, Ahad bermakna satu yang tidak ada yang lain selain Dia, yang tidak memiliki awal dan tidak akan memiliki akhir. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa segala keberadaan yang tampak di alam semesta ini hanyalah pantulan dan manifestasi dari zat yang satu ini, sehingga tidak ada yang benar-benar ada secara mandiri selain Dia. Mengucapkan kalimat ini berarti mengakui bahwa segala bentuk kemajemukan yang kita lihat hanyalah bayangan, sedangkan kebenaran yang hakiki hanyalah keesaan Allah semata. Imam Al-Ghazali menambahkan bahwa memahami makna ini adalah puncak dari segala ilmu, karena dengan mengenal keesaannya, hamba akan memahami posisi dirinya yang kecil dan bergantung sepenuhnya kepada Yang Maha Satu. Allah adalah Tuhan yang tempat bergantung segala sesuatu. Sifat As-Samad mengandung makna bahwa Dia adalah zat yang kekal, berdiri sendiri tanpa membutuhkan apapun. Sedangkan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi sangat membutuhkannya dalam setiap detik keberadaannya. Dia adalah tempat tujuan segala permohonan, sumber segala kebutuhan, dan sandaran hati yang sedang gundah.
Tidak ada yang bisa memberi dan tidak ada yang bisa menolak selain izinnya, tidak ada yang bisa menciptakan dan tidak ada yang bisa mengatur selain kehendaknya. Bagi ahli makrifat, makna samad mengajarkan bahwa hati tidak akan pernah menemukan ketenangan sejati selama masih mencari sandaran selain Allah. Segala yang kita harapkan dari makhluk, kekayaan, kedudukan, atau kekuatan diri, semuanya rapuh dan akan sirna, kecuali sandaran kepada Allah yang kekal abadi. Dia adalah zat yang tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak lemah, dan tidak berubah sedikit pun karena kesempurnaannya mutlak dan tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat ini menegaskan kebebasan Allah dari segala sifat keterbatasan dan hukum alam. Sesuatu yang dilahirkan berarti memiliki permulaan, bergantung pada penyebab lain, dan pada akhirnya akan berakhir atau mati. Sesuatu yang melahirkan berarti membagi keberadaan atau membutuhkan penerus, yang menandakan ketidaksempurnaan dan keterbatasan. Karena Allah adalah yang maha sempurna dan kekal, maka Dia jauh dari segala hal yang menandakan kelemahan atau keterbatasan ini. Dia bukanlah hasil ciptaan siapapun, dan Dia tidak menurunkan sifat atau kekuasaan kepada siapapun sebagai keturunan. Jalaluddin Rumi menjelaskan bahwa makna ini mengajarkan kita untuk tidak mengukur Allah dengan ukuran manusia atau hukum alam, karena akal kita terbiasa melihat segala sesuatu memiliki sebab dan akibat, memiliki permulaan dan akhir. Namun Allah berada di luar segala batasan itu. Dia adalah pencipta hukum alam, bukan bagian dari hukum itu, sehingga Dia tidak terikat oleh aturan yang Dia buat sendiri, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ayat terakhir ini menutup dengan tegas segala kemungkinan persamaan, perbandingan, atau penyerupaan antara Allah dengan makhluk. Tidak ada nama, tidak ada sifat, tidak ada kuasa, dan tidak ada keberadaan yang bisa disandingkan dengannya. Segala gambaran yang pernah terlintas di pikiran, segala perumpamaan yang pernah diucapkan, semuanya jauh dari hakikatnya. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan, namun tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut dengan cara yang sama persis seperti miliknya. Jika makhluk memiliki kehidupan, Allah adalah yang maha hidup dengan kehidupan yang tidak bergantung pada apapun. Jika makhluk memiliki kekuatan, Allah adalah yang maha kuat dengan kekuatan yang tak terbatas. Tidak ada ukuran yang bisa dipakai untuk membandingkan pencipta dengan ciptaannya. Bagi ahli makrifat, menyadari makna ini membuat hati tunduk penuh rasa takzim, menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa mencapai hakikat siapa Allah itu, melainkan hanya bisa mengenal tanda-tanda kebesarannya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Secara keseluruhan, surat Al-Ikhlas mengajarkan kita tentang keikhlasan sejati, yaitu memurnikan pengakuan, cinta, harap, takut, dan ibadah hanya kepada Allah semata, bersih dari segala campuran syirik, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Para sufi mengajarkan bahwa ketika hamba benar-benar menghayati keempat ayat ini, maka ia akan terbebas dari perbudakan kepada dunia, kepada diri sendiri, dan kepada makhluk lain. Ia akan menyadari bahwa hanya Allah yang layak dikejar keridaannya, hanya Allah yang mampu memberikan apa yang baik, dan hanya Allah yang kekal selamanya. Surat ini adalah jalan pulang bagi jiwa yang tersesat, penawar bagi hati yang sakit, dan cahaya bagi pandangan yang gelap, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup hanyalah mengenal Allah, mencintainya, dan kembali kepadanya dengan hati yang bersih dan ikhlas. Sebagai penutup perenungan kita tentang surat Al-Ikhlas ini, marilah kita meresapi bahwa sesungguhnya seluruh tujuan hidup hamba hanyalah mengenal keesaan Allah dengan tulus, mencintainya dengan sepenuh jiwa, dan bersandar penuh kepadanya dalam setiap langkah kehidupan. Surat ini mengajarkan kita bahwa segala kemegahan dunia, segala kebesaran makhluk, dan segala kebanggaan diri hanyalah bayangan yang akan sirna, sementara hanya Allah yang Maha Esa, yang Maha Tempat Bergantung, yang kekal abadi selamanya. Maka janganlah engkau membebani hatimu dengan mengagungkan apapun selain Dia, janganlah membiarkan keraguan sedikit pun menyusup ke dalam keyakinanmu, dan janganlah pernah mencari sandaran pada sesuatu yang rapuh, ketika engkau memiliki pemilik segala sesuatu yang tak pernah berubah dan tak pernah tidur. Saudaraku yang terkasih,
Marilah kita menundukkan hati sejenak dalam kerendahan jiwa dan memanjatkan doa bersama kepada Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Esa dan pemilik segala kebesaran, tetapkanlah hati kami di atas kebenaran surat ini, jadikanlah ia cahaya yang menerangi jalan kami di dunia dan penerang bagi kubur kami kelak. Ya Allah, terimalah bacaan dan pemahaman kami, bersihkanlah hati kami dari segala noda syirik, riya, dan segala penyakit yang menghalangi kami mengenalmu dengan hakikat yang sesungguhnya. Jadikanlah kami hamba yang seluruh hidupnya didasari keikhlasan hanya kepadamu, yang tidak mengharap pujian manusia dan tidak gentar menegakkan kebenaranmu. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan keridaan-Mu yang abadi, dan kumpulkanlah kami bersama para nabi, orang-orang yang benar, sabar dan saleh di dalam surga-Mu yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudaraku yang telah menyimak perenungan ini dengan sabar dan hati yang terbuka hingga akhir. Semoga setiap kata yang kita dengar dan renungkan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal yang tak terhingga nilainya, dan menjadi jembatan yang semakin mendekatkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pembahasan ini menyentuh hatimu dan memberi manfaat, jangan lupa untuk tetap menyebarkan kebaikan, menuliskan doa terbaikmu di kolom komentar, dan semoga Allah membalas setiap niat baik dan kebaikan yang kau tebarkan dengan pahala yang berlipat ganda tanpa batas. Sampai kita berjumpa kembali dalam pembahasan hikmah, kajian tasawuf, dan perjalanan jiwa menuju Allah yang lebih indah dan penuh berkah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat yang luas, keberkahan yang tak terputus, dan ketenangan hati yang abadi kepada kita semua di setiap waktu dan keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.